Banyak orang mengira bahwa meningkatkan getaran energi adalah jalan menuju kehidupan yang penuh kebahagiaan, kemudahan, dan kelimpahan yang tak terbatas. Mereka membayangkan bahwa semakin tinggi getaran seseorang, semakin sedikit tantangan yang akan dihadapi, seolah-olah hidup tiba-tiba berubah menjadi sebuah taman yang penuh dengan bunga mekar dan langit biru tanpa awan. Namun, kenyataan yang seringkali terabaikan adalah bahwa peningkatan getaran tidak hanya membuka pintu bagi pengalaman yang lebih terang dan penuh cinta, tetapi juga membawa seseorang ke dalam lapisan-lapisan emosi dan tantangan yang lebih dalam. Sebagaimana cahaya yang lebih terang menyoroti setiap sudut yang sebelumnya tersembunyi dalam bayangan, peningkatan getaran juga mengangkat ke permukaan segala sesuatu yang belum terselesaikan dalam diri seseorang. Luka-luka lama yang mungkin telah lama diabaikan muncul kembali, pola-pola lama yang sudah tidak selaras dengan frekuensi baru mulai runtuh, dan rasa keterasingan dari dunia yang dulu terasa akrab menjadi semakin nyata. Inilah paradoks pertumbuhan spiritual. Semakin tinggi seseorang naik, semakin dalam pula ia harus menyelami dirinya sendiri. Banyak orang tidak siap menghadapi kenyataan ini. Mereka mencari peningkatan getaran dengan harapan bahwa itu akan menghapus semua penderitaan, tetapi justru menemukan diri mereka menghadapi gelombang emosi yang lebih intens, perubahan dalam hubungan, dan bahkan pergeseran dalam persepsi realitas. Mereka bertanya-tanya, bukankah seharusnya semuanya menjadi lebih mudah? Namun, jawaban dari semesta adalah bahwa pertumbuhan sejati bukanlah tentang menghindari tantangan, tetapi tentang menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Peningkatan getaran adalah transformasi mendalam yang mengubah cara seseorang mengalami kehidupan secara keseluruhan. Ini bukan sekadar perjalanan menuju kebahagiaan eksternal, tetapi perjalanan menuju keutuhan diri, keberanian untuk merasakan emosi secara utuh, kesiapan untuk melepaskan yang tidak lagi selaras, dan keikhlasan untuk menghadapi ujian-ujian yang datang bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai alat untuk memperkuat kestabilan batin. Dalam perjalanan ini, seseorang akan dihadapkan pada 7 tantangan emosional yang tidak banyak dibicarakan. Rasa keterasingan, kehilangan orang-orang terdekat, perubahan fisik, hingga ujian semesta yang menguji keteguhan hati. Namun, inilah harga dari evolusi batin. Bagi mereka yang berani melangkah, perjalanan ini bukan sekadar tentang mencapai frekuensi yang lebih tinggi, tetapi tentang menemukan kekuatan sejati dalam menghadapi gelombang kehidupan, dengan kesadaran yang lebih dalam. Seiring seseorang meningkatkan getaran energinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dunia yang dulu terasa begitu akrab perlahan berubah menjadi sesuatu yang asing. Percakapan yang dulu menarik kini terasa hampa, hiburan yang dulu menghibur kini tampak dangkal, dan kebiasaan yang dulu dianggap normal kini terasa tidak lagi selaras dengan jiwa. Orang-orang di sekitar masih menjalani hidup seperti biasa, tetapi ada kesadaran yang tumbuh bahwa banyak aspek kehidupan modern ternyata bersifat artifisial, dibangun di atas kebiasaan dan ilusi yang tidak lagi bisa diterima oleh hati yang mulai terjaga. Pada titik ini, rasa keterasingan pun muncul. Seseorang mulai merasa seperti pengamat dalam dunianya sendiri, seakan berada di tengah keramaian tetapi tidak benar-benar terhubung. Ini bukan sekadar kesepian biasa, tetapi sebuah kesadaran mendalam bahwa cara pandang terhadap kehidupan telah berubah. Hal-hal yang dulu memberikan kenyamanan kini terasa sempit, sementara dunia luar tampak bergerak dengan ritme yang berbeda dari getaran batin yang baru ditemukan. Namun, keterasingan ini bukan hukuman. Ia adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam diri sendiri, untuk menemukan kebenaran yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Kesendirian yang dialami bukanlah tanda bahwa seseorang telah kehilangan tempatnya di dunia, tetapi justru sebuah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih otentik, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang yang benar-benar selaras. Dalam perjalanan spiritual, keterasingan seringkali menjadi gerbang menuju kekuatan sejati. Dari sini, seseorang belajar bahwa kebersamaan yang sesungguhnya tidak datang dari banyaknya interaksi, tetapi dari kedalaman hubungan yang terjalin dengan kejujuran dan kesadaran. Dan meskipun mungkin terasa menyakitkan pada awalnya,
Keterasingan ini akan membimbing seseorang untuk menemukan komunitas yang lebih selaras, hubungan yang lebih bermakna, dan yang paling penting, rasa damai yang tidak lagi bergantung pada dunia luar. Jadi, jika di tengah perjalanan peningkatan energi ini muncul rasa tidak terhubung dengan dunia sekitar, ketahuilah bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Keterasingan ini adalah panggilan untuk mengenali diri sendiri dengan lebih dalam, untuk melepaskan yang tidak lagi selaras, dan untuk menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah berasal dari luar, melainkan dari kedalaman batin yang telah menemukan rumahnya sendiri. Ketika seseorang mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, dunia di dalam dirinya pun berubah. Ia tidak lagi hanya mengalami emosi sebagai sesuatu yang datang dan pergi, tetapi sebagai gelombang yang begitu dalam dan kuat, menghantam kesadarannya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegembiraan terasa begitu luar biasa, hingga seakan menyatu dengan semesta, tetapi kesedihan pun bisa datang dalam bentuk yang begitu dalam, seolah seluruh luka dunia tertanam di hatinya. Sensitivitas ini bukanlah kebetulan. Semakin tinggi getaran energi seseorang, semakin terbuka pula dirinya terhadap getaran di sekitarnya, tidak hanya dari orang-orang terdekat, tetapi juga dari energi kolektif dunia. Ia dapat merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman seseorang, kelelahan yang tak diucapkan dalam suara mereka, bahkan gejolak emosi dari tempat-tempat yang pernah menyimpan jejak penderitaan. Semua ini bisa terasa seperti berkah sekaligus beban. Pada titik ini, seseorang mungkin bertanya, apakah ini sebuah kelemahan? Mengapa semakin sadar, justru semakin banyak yang harus dirasakan? Tetapi jawaban dari semesta selalu sama. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang dibangun. Kemampuan untuk merasakan secara mendalam adalah pintu menuju penyembuhan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Emosi yang datang bukan untuk membanjiri dan melemahkan, tetapi untuk menunjukkan aspek-aspek diri yang perlu disadari, dilepaskan, atau diterima dengan cinta. Namun, ada satu pelajaran penting dalam perjalanan ini. Tidak semua emosi yang dirasakan adalah milik pribadi. Sebagian berasal dari luar, dari energi yang bersinggungan dengan kita, dari ketidakseimbangan dunia yang bergema di dalam diri. Inilah sebabnya membedakan emosi pribadi dan emosi eksternal menjadi kunci. Tanpa kesadaran ini, seseorang bisa terjebak dalam gelombang perasaan yang bukan miliknya, seolah-olah ia harus menanggung beban yang tidak pernah ia ciptakan. Ketika seseorang memahami bahwa intensitas emosinya adalah bagian dari pertumbuhan, ia akan mulai melihatnya bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebagai sesuatu yang harus dipelajari dan dikuasai. Ia akan menemukan bahwa di balik setiap emosi yang kuat, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Dan dengan setiap gelombang yang ia lalui dengan kesadaran, ia semakin menjadi diri sejatinya, bukan sebagai korban dari perasaan, tetapi sebagai pengamat yang bijak, yang tahu kapan harus melepaskan, kapan harus menerima, dan kapan harus mengalir bersama arus kehidupan. Ketika seseorang mengalami pertumbuhan spiritual dan menaikkan getaran energinya, ia mulai merasakan perubahan yang tak hanya terjadi di dalam diri, tetapi juga dalam hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Tanpa disadari, beberapa teman lama mulai menjauh, percakapan yang dulu mengalir kini terasa canggung, dan ikatan yang dulu terasa erat kini terasa renggang. Seakan ada dinding tak kasat mata yang terbentuk, memisahkan dirinya dari mereka yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Pada awalnya, ini bisa terasa menyakitkan. Kehilangan teman, pasangan, atau bahkan keluarga yang dulu begitu dekat, bisa menimbulkan kesedihan yang mendalam. Ada dorongan untuk bertanya, apakah aku telah berubah terlalu banyak? Apakah aku harus kembali seperti dulu agar mereka tetap ada di sisiku? Tetapi seiring waktu, seseorang akan menyadari bahwa ini bukanlah tanda kehancuran, melainkan bagian alami dari evolusi jiwa. Ketika energi seseorang berubah, ia mulai bergetar di frekuensi yang berbeda. Beberapa orang akan merasa selaras dengan perubahan itu, sementara yang lain merasa tidak nyaman.
Ada yang akan terinspirasi dan ingin ikut bertumbuh, tetapi ada pula yang justru merasa terancam, seolah pertumbuhan seseorang menjadi cermin bagi stagnasi mereka sendiri. Ini bukan kesalahan siapapun, melainkan hukum alam. Kita hanya bisa berjalan berdampingan dengan mereka yang selaras dengan perjalanan kita. Godaan terbesar dalam proses ini adalah menurunkan getaran demi mempertahankan hubungan. Namun, bertahan dalam lingkungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan diri hanyalah menunda perjalanan menuju kebebasan sejati. Perpisahan yang terjadi bukanlah kegagalan, tetapi sebuah penyaringan alamiah yang memungkinkan seseorang dikelilingi oleh hubungan yang lebih otentik dan bermakna. Dan meskipun kehilangan ini terasa menyakitkan, perlu diingat bahwa alam semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan sesuatu yang lebih baik. Orang-orang yang benar-benar selaras akan datang, membawa hubungan yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih mendukung pertumbuhan jiwa. Jadi, jika seseorang menemukan dirinya kehilangan orang-orang dalam hidupnya selama proses peningkatan energi ini, biarkan mereka pergi dengan cinta. Jangan melihatnya sebagai kehilangan, tetapi sebagai ruang yang dibuka untuk jiwa-jiwa baru, yang akan berjalan sejajar dalam perjalanan spiritual yang lebih tinggi. Karena pada akhirnya, hubungan yang sejati bukanlah tentang seberapa lama seseorang bertahan, tetapi seberapa dalam mereka selaras dengan perjalanan kita. Ketika seseorang menaikkan getaran energinya, dunia di sekitarnya tidak lagi terasa sama. Apa yang dulunya tampak jelas dan mutlak kini terlihat lebih fleksibel. Seolah realitas bukan lagi sesuatu yang terjadi kepadanya, melainkan sesuatu yang merespons dirinya. Hukum sebab akibat yang dulu dipahami, kini terasa lebih kompleks. Dan waktu, yang dulu berjalan dengan pola yang terasa pasti, tiba-tiba menjadi aneh. Terkadang, waktu melesat begitu cepat, membuat hari-hari terasa seperti detik yang berlalu. Di lain waktu, semuanya melambat. Seakan dunia memberikan kesempatan untuk menyerap setiap momen dengan lebih dalam. Perubahan ini bisa menjadi pengalaman yang membingungkan. Di satu sisi, ada kegembiraan dalam menyadari bahwa realitas tidak sekaku yang pernah dipercaya. Tetapi di sisi lain, ada ketidakpastian yang datang bersamanya. Jika dunia luar mulai terasa seperti cerminan dari keadaan batin, maka ini berarti seseorang tidak lagi bisa menyalahkan keadaan eksternal atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa pikirannya, perasaannya, dan energi yang ia pancarkan memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman yang ia ciptakan. Pada awalnya, ini bisa terasa seperti beban. Jika segala sesuatu adalah refleksi dari dalam diri, maka berarti seseorang bertanggung jawab atas hidupnya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Tidak ada lagi tempat untuk menyalahkan keberuntungan atau keadaan. Tetapi seiring waktu, kesadaran ini berubah menjadi kekuatan. Seseorang yang memahami bahwa realitas merespons energinya mulai lebih berhati-hati dalam menjaga pikirannya, dalam memilih kata-katanya, dalam menyadari perasaannya. Ia mulai menyadari bahwa dengan mengubah vibrasi batinnya, ia dapat mengubah apa yang ia alami di luar dirinya. Namun, dengan perubahan ini juga datang tantangan. Dunia luar mungkin tidak selalu memahami bagaimana seseorang yang bergetar tinggi mulai melihat kehidupan. Orang-orang di sekitar mungkin masih terikat pada aturan lama realitas yang lebih kaku, sementara ia telah mulai melihat bahwa ada kelenturan dalam cara semesta bekerja. Ini bisa menimbulkan perasaan terasing, seolah ia berjalan di antara dua dunia, satu yang ia tinggalkan dan satu yang masih terbentuk di hadapannya. Tetapi perubahan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini adalah panggilan untuk menerima bahwa dunia lebih luas dari yang pernah dipercayai, dan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang terjadi di luar kendali, melainkan sesuatu yang terus diciptakan dari dalam diri. Ketika seseorang menaikkan getaran energinya, perubahan tidak hanya terjadi pada tingkat mental dan emosional, tetapi juga meresap ke dalam tubuh fisik dan kebiasaan hidupnya. Apa yang dulu terasa biasa dan nyaman kini mulai terasa berat dan menguras energi. Makanan yang dahulu dinikmati kini terasa terlalu padat, terlalu berproses, atau bahkan menimbulkan ketidaknyamanan.
Kebiasaan yang dulu dianggap sebagai bagian dari identitas diri kini terasa tidak lagi relevan. Lingkungan yang pernah terasa netral kini tampak penuh dengan energi yang tidak selaras. Pada awalnya, perubahan ini bisa terasa membingungkan. Seseorang mungkin bertanya-tanya mengapa tiba-tiba tubuhnya menolak makanan tertentu, atau mengapa ia merasa lelah saat berada di tempat-tempat yang dulunya terasa menyenangkan. Namun, ini bukan kebetulan. Semakin tinggi vibrasi seseorang, semakin sensitif tubuhnya terhadap energi di sekitarnya. Apa yang sebelumnya bisa ditoleransi kini tidak lagi bisa diterima, bukan karena tubuh melemah, tetapi karena ia menjadi lebih peka terhadap apa yang benar-benar mendukung keseimbangan dan kesehatannya. Banyak orang yang mengalami peningkatan getaran energi merasakan dorongan alami untuk lebih memperhatikan apa yang mereka konsumsi, baik dalam bentuk makanan, informasi, maupun interaksi sosial. Makanan yang lebih alami dan bersih mulai terasa lebih memuaskan, sementara makanan yang berat dan diproses justru menimbulkan ketidaknyamanan. Lingkungan yang penuh dengan energi negatif mulai terasa melelahkan, dan tanpa disadari, seseorang mulai menjauh dari tempat-tempat atau orang-orang yang tidak lagi selaras dengan energinya. Bukan hanya tubuh yang bereaksi, tetapi juga kebiasaan hidup secara keseluruhan. Tidur menjadi lebih dalam atau, sebaliknya, lebih terganggu saat energi dalam diri beradaptasi. Kebutuhan untuk menyendiri meningkat, bukan karena menghindari dunia, tetapi karena kesadaran bahwa ketenangan membawa lebih banyak keseimbangan. Aktivitas yang tidak memberikan makna mulai ditinggalkan, dan keinginan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh perhatian semakin kuat. Perubahan ini bukanlah batasan, tetapi sebuah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih selaras. Dengan setiap penyesuaian yang terjadi, seseorang semakin mendekati gaya hidup yang lebih otentik, lebih sehat, dan lebih sesuai dengan energi sejatinya. Ini adalah bagian alami dari evolusi diri. Bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu diterima dengan kesadaran bahwa tubuh dan jiwa selalu tahu apa yang terbaik bagi pertumbuhan seseorang. Ketika seseorang menaikkan getaran energinya, dunia di sekitarnya mulai merespons dengan cara yang tidak terduga. Ada yang merasa tertarik secara alami, ingin mendekat, mencari kehangatan, kedamaian, atau inspirasi yang terpancar dari keberadaan orang tersebut. Namun, ada pula yang merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin menjauh, merasa terancam, atau bahkan menunjukkan resistensi yang kuat. Reaksi ini bukan tentang baik atau buruk, tetapi tentang resonansi. Energi yang tinggi bekerja seperti cermin, ia memantulkan kembali ke orang lain apa yang ada dalam diri mereka. Bagi mereka yang siap untuk bertumbuh, cermin ini bisa menjadi pemandu, membantu mereka melihat potensi yang belum tergali dalam diri sendiri. Namun, bagi mereka yang masih terikat pada pola lama dan tidak ingin berubah, refleksi ini bisa terasa seperti ancaman. Ada orang yang akan datang mencari bimbingan, merasa tenang hanya dengan berada di dekat seseorang yang bergetar tinggi. Mereka mungkin merasakan bahwa tanpa kata-kata pun, ada sesuatu yang mengalir, ketulusan, kehangatan, atau sekadar keberadaan yang membawa ketenangan. Di sisi lain, ada pula yang akan bereaksi dengan skeptisisme, kemarahan, atau penolakan. Bukan karena orang dengan getaran tinggi melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena keberadaannya mengguncang kenyamanan orang lain dalam zona lama mereka. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Seseorang mungkin merasa bingung mengapa beberapa orang yang dulu dekat kini menjauh, atau mengapa interaksi sosial yang biasa terasa lebih sulit dipahami. Tetapi ini bukan pertanda bahwa ia harus mengubah dirinya kembali ke frekuensi lama. Justru, ini adalah ujian untuk tetap berpegang pada keseimbangan diri, tanpa tergoda untuk menurunkan energi demi menyenangkan orang lain. Yang paling penting adalah memahami bahwa seseorang tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia meresponsnya. Ia hanya bisa mengendalikan bagaimana ia bereaksi terhadap dunia. Jika ada orang yang datang mencari cahaya, terimalah dengan keterbukaan. Jika ada yang menjauh atau merasa terancam, biarkan mereka pergi dengan keikhlasan. Tidak semua orang siap untuk menghadapi perubahan dalam frekuensi energi, dan itu tidak apa-apa.
Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang disukai semua orang, tetapi tentang menjadi diri sendiri dengan autentik. Dan mereka yang benar-benar selaras akan tetap tinggal, bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka juga telah memilih pertumbuhan dan cahaya. Banyak orang berpikir bahwa menaikkan getaran energi akan membawa kehidupan yang lebih mudah, lebih ringan, dan bebas dari kesulitan. Mereka membayangkan bahwa setelah mencapai frekuensi yang lebih tinggi, segala sesuatu akan berjalan dengan sempurna, tanpa hambatan, tanpa rasa sakit, dan tanpa tantangan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Semakin tinggi seseorang menaikkan vibrasinya, semakin besar ujian yang datang. Ini bukan hukuman, melainkan proses penyaringan. Semesta ingin tahu apakah seseorang benar-benar telah bertransformasi atau hanya mengulangi pola lama dengan cara yang berbeda. Jika seseorang mengatakan bahwa ia telah melepaskan ego, semesta akan mengirimkan situasi yang menguji apakah ego itu benar-benar sudah ditinggalkan. Jika seseorang merasa telah mencapai ketenangan, maka akan muncul situasi yang memancing emosinya untuk melihat apakah ketenangan itu nyata atau hanya ilusi. Tantangan ini seringkali datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Bisa berupa kehilangan, kekecewaan, atau perubahan besar yang mengguncang kenyamanan. Di saat seperti itu, seseorang mungkin mulai meragukan perjalanannya, bertanya-tanya apakah semua usaha yang telah dilakukan sia-sia. Namun inilah titik krusial dalam evolusi energi. Bukan tentang menghindari ujian, tetapi tentang bagaimana seseorang meresponsnya. Seorang yang benar-benar telah meningkatkan vibrasinya, tidak akan melawan ujian dengan kepanikan atau kemarahan. Sebaliknya, ia akan melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat inti dirinya. Ia akan memahami bahwa badai yang datang bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengajarkannya bagaimana tetap teguh di tengah angin kencang. Ketika tantangan datang, yang diperlukan bukanlah reaksi spontan, tetapi kesadaran. Menarik napas, mengamati, dan bertanya, apa pelajaran yang semesta ingin ajarkan? Dari perspektif ini, seseorang tidak lagi melihat ujian sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari tantangan, tetapi tentang bertumbuh melaluinya. Semakin tinggi seseorang naik, semakin besar ujian yang dihadapi. Namun, semakin dalam ia memahami bahwa semua ini bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk membuktikan bahwa cahaya dalam dirinya benar-benar bersinar, bahkan di tengah kegelapan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.